Amin untuk firman Tuhan. Ayat 8 menyatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Pasal ini merupakan kisah saat Tuhan memanggil Nabi Yesaya. Yesaya dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Diceritakan dalam bacaan kita tadi, Yesaya mendapatkan satu penglihatan. Ini antara mimpi, tapi dia sadar juga. Antara mimpi dan sadar. Tapi peristiwa ini nyata. Bagaimana saat Tuhan memanggil Yesaya untuk melayaninya? Dan dengan jelas dikatakan pada saat matinya Raja Uzia. Berarti umat Tuhan pada saat itu dipimpin oleh Raja Uzia. Raja Uzia memerintah bangsa Israel sekitar 50 tahun, cukup lama. Karena banyak raja-raja selain Uzia itu umurnya paling memerintah biasanya ada yang cuma 10 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30. Kalau Uzia memerintah Israel sampai 50 tahun, itu satu masa yang sangat panjang memerintah Israel. Dan saat kematian Uzia itulah Yesaya mendapatkan satu penglihatan untuk dipanggil Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadi nabi yang dipakai oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Situasi bangsa Israel mengalami satu kemunduran secara moral, mengalami kemunduran secara iman. Ini berkaitan, kalau secara iman itu mengalami kemunduran, maka moralnya juga mengalami kemunduran. Kehidupan bangsa Israel pada saat itu mengikuti cara hidup bangsa-bangsa lain yang menyembah selain Allah Israel, selain Yahweh. Mereka melakukan perjudian, mereka melakukan pesta pora, mereka melakukan satu kehidupan yang penuh dosa. Dalam situasi yang serba kacau, sudah ditinggal Raja Uzia meninggal, dan saat itu pula situasi keimanan bangsa Israel mengalami kemunduran yang luar biasa, moralnya juga rusak. Dan saat itu Tuhan sudah berkehendak menghancurkan bangsa Israel, umat pilihannya. Dan dalam situasi yang seperti itulah penglihatan Nabi Yesaya ini terjadi. Digambarkan pada saat itu dia melihat Tuhan bertahta di atas tahtanya yang kudus, dan dia melihat bagaimana bait Allah itu begitu kokoh menjulang tinggi, lalu di sekeliling Tuhan ada serafim, makhluk surgawi yang berterbangan melayani Tuhan. Dan serafim-serafim itu menyanyikan, kudus, kudus bagi Tuhan. Segala makhluk harus memuji, menyembah Tuhan. Dan ketika serafim itu memuji Tuhan, maka dikatakan, dasar-dasar bait suci itu goncang, lalu muncullah asap kemuliaan memenuhi ruangan bait suci itu. Dan dikatakan, Yesaya berkata kepada diri sendiri, celakalah aku ini pendosa, bibir saya najis,
tapi sudah melihat sang raja, di atas segala raja sudah melihat wajah Tuhan. Dan pada saat itu dikatakan, dituliskan serafim itu mengambil bara api dari mezbah. Mezbah ini tentu mezbah doa lah, karena ini di dalam bait suci, bukan di pelataran bait suci, di dalam bait suci. Berarti ini mezbah ukupan. Diambil bara itu lalu ditaruh di bibir, di mulut Yesaya yang masih muda pada waktu itu. Dan dikatakan oleh serafim itu, Yesaya, kamu tidak lagi najis bibir, karena segala kesalahanmu sudah diampuni, engkau sudah diampuni dari segala dosamu. Yesaya sudah mengalami bagaimana mengalami kemuliaan Tuhan, dan sekaligus dijamah oleh Tuhan. Bibirnya, hidupnya dijamah oleh Tuhan. Dilambangkan dengan serafim, makhluk surgawi tadi mengambil sebongkah bara dengan jepit lalu ditaruh di mulut atau di bibirnya Nabi Yesaya. Dan saat itulah Yesaya menjadi orang yang sangat diampuni, orang yang dikuduskan dari segala kesalahan dan dosa. Dan dikatakan, kamu tidak lagi najis bibir, karena segala kesalahan dan dosamu sudah diampuni. Hal yang menjadi perhatian kita selanjutnya adalah ketika Tuhan menyatakan di dalam ayat yang ke-8, siapakah yang hendak kuutus untuk pergi? Siapa yang hendak kuutus untuk pergi? Ayat 8 kita baca. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah? Tuhan bertanya kepada Yesaya. Siapakah yang mau kuutus menjadi pelayanku untuk pergi kemana? Tidak jauh-jauh, di seluruh Israel, untuk menyuarakan suara kebenaran, berita pertobatan, untuk bangsa itu kembali kepada Tuhan, kepada jalan yang benar. Karena pada saat itu anak-anak tidak lagi menghargai orang tua. Kehidupan moral bangsa itu sudah rusak, mengawinkan tanpa aturan. Mereka meniru bangsa-bangsa lain yang tanpa aturan. Mereka biasa saling membunuh, saling membinasakan. Cara hidup mereka tidak teratur. Mereka tidak ada lagi hormat kepada Tuhan. Tuhan sudah ditinggalkan oleh mereka. Kepada bangsa Israel, umat pilihannya yang sudah rusak itulah, Tuhan mencari orang-orang yang hendak atau yang mau diutusnya menjadi pelayannya, memenangkan bangsa Israel untuk dibawa kembali kepada Tuhan, supaya bangsa Israel bertobat dari cara hidupnya yang penuh dosa, penuh kenajisan. Tuhan berkata, siapa yang hendak kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Hari ini di ayat 8 itu juga untuk kita, generasi muda, pemuda, remaja GSJ Bethlehem. Lihatlah sekelilingmu dalam pergaulan sehari-hari teman-temanmu. Lihatlah di sekolahmu, teman-teman sekolahmu. Perhatikanlah teman-teman kerja kalian. Mungkin bahkan engkau melihat, ya, di sini tidak ada yang anak tunggal ya. Coba yang punya saudara.
Bagaimana kakakmu, bagaimana adikmu, tidak ada lagi rasa hormat kepada orang tua. Berani kepada orang tua, lihatlah bagaimana perasaanmu ketika melihat adikmu, kakakmu ketika dikasih tahu orang tua berani memberontak. Bagaimana rasanya? Lihatlah teman-temanmu cara ngomongnya bagaimana. Kasar, najis, kotor, kata-kata kotor yang disampaikan. Bagaimana perasaanmu ketika melihat teman-temanmu cara ngomongnya seperti itu, kotor? Kalian yang sudah beranjak dewasa, sudah mengerti percintaan, mungkin ada teman di antara teman-temanmu yang cara hidupnya, cara bergaulnya rusak. Bagaimana perasaanmu? Tidakkah hatimu tergugah untuk menyadarkan? Tidakkah hatimu tergugah untuk menyadarkan saudaramu yang berani kepada orang tua? Tidakkah hatimu tergugah untuk menyadarkan teman-temanmu yang biasa berkata kotor? Tidakkah hatimu tergugah untuk menyadarkan teman-temanmu yang cara bergaulnya rusak, kotor, dan berdosa? Teman-teman kerja, ketika melihat teman kerja yang banyak korupsi waktu, cara kerjanya tidak benar, tidakkah hatimu tergugah untuk mengingatkan? Paling tidak memberi contoh yang baik. Kalau kita tidak mampu berkata-kata untuk mengingatkan, paling tidak kita harus bisa memberi contoh, memberi teladan untuk adik, untuk kakak. Memberi teladan untuk teman-teman sekolah. Memberi contoh, memberi teladan untuk teman-teman pergaulan. Memberi teladan untuk teman-teman sekerja. Bagaimana seharusnya kita hidup yang benar. Ketika Tuhan berkata, siapakah yang hendak kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya menjawab. Saat itu juga langsung dia menjawab, ini aku, utuslah aku Tuhan. Saat ini panggilan itu juga untuk kalian semua. Siapa yang mau diutus Tuhan? Siapa yang mau pergi untuk Tuhan? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Generasi saat ini sudah rusak. Tantangan generasi ini sangat besar. Dan generasi ini sudah tenggelam dengan teknologi. Tenggelam dengan cara hidup yang global. Belajar dari mana? Dari genggaman tangan. Belajarnya dari situ, dari HP. Cara hidup yang tidak menghargai orang tua, cara hidup yang tidak punya sopan santun, cara hidup yang tidak punya etika dalam bergaul, cara hidup yang tidak punya etos kerja yang baik. Dari mana belajarnya? Dari genggaman. Dan panggilan Tuhan kepada Yesaya ini untuk kita anak-anak muda tempat ini. Siapakah yang hendak kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Apa jawab kalian? Beranikah kalian mengambil satu keputusan? Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk memenangkan generasiku, memenangkan teman-temanku, memberi teladan, memberi contoh bagi teman-temanku. Adakah panggilan itu menggetarkan hatimu? Kalau panggilan semacam ini tidak menggetarkan, tidak menggugah hati kita, ada pertanyaan besar bagi kalian semua. Tuhan selalu
punya beban untuk menyelamatkan umatnya yang sudah jatuh dalam dosa. Dengan berbagai cara Tuhan hendak mengangkat umatnya dari beban dosa. Melalui hukum-hukum perjanjian lama, hukum Taurat, melalui nabi-nabinya, bahkan melalui Tuhan sendiri yang datang ke dunia di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus yang kita percaya. Tuhan punya beban yang begitu berat untuk menyelamatkan umatnya supaya tidak dihukum di dalam api neraka. Tuhan punya beban, dan beban itu dibagikan untuk kita semua. Siapa yang hendak kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku, siapa yang mau melayani aku. Saat ini panggilannya untuk kita semua. Maukah kalian menanggapi panggilan Tuhan ini untuk memenangkan teman-temanmu, memenangkan teman kerjamu, memenangkan teman-teman sekolahmu, memenangkan teman-teman sepergaulanmu? Banyak orang dengan rantang, aku mau melayani Tuhan. Pelayannya bagaimana? Tuhan mau bukti. Ketika Yesaya menyatakan, menjawab Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Yesaya mau bayar harga. Walaupun hidupnya penuh penderitaan. Melayani, ketika Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Harga yang harus dibayar oleh Yesaya sangat mahal. Dia menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Dia menghadapi bangsa yang sudah rusak. Tidak begitu saja mau menerima pemberitaan dari Nabi Yesaya. Sepenuh waktunya pun diberikan, difokuskan untuk menjadi suara Tuhan, penyampai suara Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Ada banyak harga yang dibayar, korban waktu, korban pikiran, korban perasaan, korban tenaga, bahkan korban uang, korban harta untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika Yesaya menyatakan, ini aku, utuslah aku, Yesaya sudah siap dengan membayar harga. Waktu yang harus dipakai untuk melayani Tuhan. Harta yang harus dipakai untuk melayani Tuhan. Pikiran, tenaga yang harus dipakai untuk melayani Tuhan. Perasaan, harga diri yang harus dipakai untuk melayani Tuhan. Semua, tidak ada mahkota, tidak ada harta yang paling indah. Semuanya diserahkan di bawah kaki Tuhan supaya dipakai oleh Tuhan. Kita, anak-anak muda tempat ini, siapkah engkau dipakai oleh Tuhan memenangkan generasi ini? Generasi yang cuek, generasi yang I don't care, generasi yang maunya sendiri, tidak mau nurut Tuhan dan orang tua. Tuhan mau kita menjadi generasi pemuda, remaja yang selalu care, peduli dengan sesamanya, keselamatan sesamanya, keselamatan keluarganya, keselamatan bangsa. Kalianlah, Pak Slamet sudah sudah tua, semakin tua, kekuatan, kemampuan sudah jauh berkurang. Pak Yoyo sudah jauh berkurang kekuatan kemampuannya. Hari ini, estafet, pelayanan, di tangan kalian, generasi muda. Ketika berkata menjawab seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku Tuhan. Siapkanlah dirimu untuk bayar harga. Mengorbankan waktumu untuk lebih memilih menyenangkan Tuhan. Gunakan tenagamu untuk lebih memilih menyenangkan Tuhan.
kalian bisa dipakai oleh Tuhan. Dan yakinlah, ketika kalian memberi diri kepada Tuhan, ini aku utuslah aku Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Ketika siapapun yang menjawab panggilan Tuhan, siapa yang hendak kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku, Yesaya menjawab, ini aku utuslah aku. Yesaya disertai oleh Tuhan. Yesaya dipelihara oleh Tuhan. Yakinlah ketika kalian anak-anak muda di Bethlehem ini menanggapi panggilan Tuhan, ini aku utuslah aku Tuhan, dan mau bayar harga, memberi waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan. Yakinlah kalian tidak akan ditinggalkan Tuhan, kalian akan dipelihara oleh Tuhan, kalian akan diangkat oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi tadi. Karena itu letakkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka ia akan mengangkat kamu pada waktunya. Tuhan akan memuliakan setiap kita yang mau menyerahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang pada saatnya Tuhan akan mengangkat kita, mempermuliakan kita. Penyerahanmu untuk dipakai oleh Tuhan tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Tuhan akan bayar tunai. Tuhan akan bayar dengan memuliakan kita. Maka jika engkau diperhadapkan dengan pelayanan kepada Tuhan, pilihlah pelayanan. Walaupun situasi sulit secara ekonomi, saat ini engkau diperhadapkan dengan pelayanan, pilihlah pelayanan. Karena pilihan pelayanan, seperti Yesaya menjawab, ini aku utuslah aku Tuhan. Yesaya tidak dipermalukan oleh Tuhan. Yesaya disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan hamba-hambanya mati terlunta-lunta karena kelaparan. Tapi Tuhan akan jaga, lindungi, pelihara. Walaupun menghadapi situasi yang berat secara ekonomi, walaupun menghadapi tantangan, ancaman yang berat, tapi yakinlah selalu ada pembelaan dan peliharaan Tuhan. Yesaya sadar betul dengan apa yang dia katakan, dengan mengatakan ini aku utuslah aku. Dia sadar harus bayar harga, berikan waktunya, berikan hidupnya, berikan tenaganya, berikan pikirannya, dan seluruh kehidupannya diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan muliakan. Kalau semua anak-anak muda fokus ngurusi diri sendiri, Tuhan bisa pakai apa saja untuk melayani, menyadarkan manusia. Kalau di antara umat Tuhan tidak ada yang mendengar panggilan Tuhan, Tuhan akan pakai apa saja untuk bisa melayani Tuhan. Ingat ketika orang-orang menyuruh anak-anak untuk diam, tidak menyambut Yesus, Hosana, Hosana. Ketika Yesus naik keledai dikatakan Hosana, Hosana, lalu para ahli-ahli Taurat berkatakan, Yesus suruhlah mereka diam. Bising, berisik. Yesus berkata apa? Kalau mereka diam, tidak menyambut, tidak memuji Tuhan, batu-batu itu akan memuji Tuhan. Saudara, kalau di antara orang yang mengaku Kristen tidak lagi peduli dengan pelayanan, tidak peduli dengan sesamanya yang sudah jatuh dalam dosa, tidak mau lagi dipakai oleh Tuhan kita, Tuhan bisa pakai apa saja. Kalau Tuhan sudah bisa memakai apa saja untuk melayaninya, berarti sudah keterlaluan di antara umat Tuhan tidak ada yang care lagi dengan Tuhan dan sesamanya. Maka kalian anak muda, saat ini panggilan untuk kalian semua. Siapakah yang hendak kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Jawab di hatimu sendiri-sendiri. Ini aku utuslah aku Tuhan. Kalau enggak mau jawab itu juga enggak apa-apa. Ini panggilan Tuhan bebas.
Tapi ketika engkau menanggapi panggilan ini aku utuslah aku Tuhan, seperti Yesaya, resikonya adalah bayar harga. Tapi setiap apapun yang kau pakai untuk membayar harga, melayani Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan itu percuma dan sia-sia. Selalu dikembalikan Tuhan berlipat ganda. Air matamu di dalam ladang Tuhan tidak akan menetes dengan sia-sia. Ada yang menyatakan air mata diubahkan menjadi permata. Air mata di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, diubahkan Tuhan menjadi air mata, menjadi permata. Permata yang indah. Setiap keringatmu yang tertetes untuk pekerjaan Tuhan selalu dihargai oleh Tuhan. Yakinkan dalam hatimu, siaplah dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan memakai batu-batu. Jangan sampai Tuhan memakai hewan-hewan. Keledai saat menyadarkan Bileam disadarkan dengan keledai. Jangan sampai Tuhan memakai benda-benda mati untuk melayaninya. Kitalah umat yang sudah ditebus, sudah diampuni. Biarkan hatimu tergerak, ambil keputusan. Ini aku Tuhan, utuslah aku anak muda ini untuk menyelamatkan generasiku. Supaya peduli. Ketika orang peduli kepada Tuhan, sebenarnya peduli pada dirinya sendiri. Ketika engkau tidak cuek dengan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, sebenarnya engkau sedang tidak peduli dengan diri sendiri. Ini yang seringkali tidak sadari. I don't care dengan orang lain. I don't care dengan pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Ketika berkata I don't care dengan orang lain, I don't care dengan pekerjaan Tuhan, aku hanya care dengan urusanku sendiri, hati-hati. Sebenarnya engkau sesungguhnya tidak sedang peduli dengan dirimu sendiri. Engkau sedang menjerumuskan dirimu sendiri dalam bahaya. Tapi ketika engkau peduli dengan orang lain, peduli dengan Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan, sesungguhnya engkau sedang peduli dengan dirimu sendiri. Karena setiap kepedulianmu kepada orang lain, kepedulianmu kepada pekerjaan Tuhan dan Tuhan tidak akan anggap itu sia-sia dan percuma. Selalu Tuhan akan bayar kontan. Engkau generasi muda, jangan lemah, jangan lesu, jangan loyo, tapi ayo semangat di ladang Tuhan, melayani Tuhan seperti Yesaya. Ketika dipanggil, dia langsung jawab. Tidak nunggu waktu lagi, dia jawab, ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini aku pakailah waktuku Tuhan. Ini aku pakailah hidupku Tuhan. Ini aku pakailah kepintaranku Tuhan. Ini aku pakailah talentaku Tuhan. Ini aku pakailah apa yang kupunya ini. Ku persembahkan di kakimu untuk memuliakan nama. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Apa yang kami anggap paling berharga dalam hidup kami ini, sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Tapi ketika sesuatu yang paling tidak berharga yang kumiliki ini, ku serahkan di hadapan-Mu. Dan percaya, Engkau akan sangat menghargai dan mempermuliakan kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan anak muda tempat ini. Kami tidak tahu siapa yang Engkau gerakkan untuk terpanggil menjadi hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan. Tapi kerinduan hamba-Mu semua anak-anak muda tempat ini, ketika mendengar firman Tuhan Yesaya 6 ayat 8 ini, siapakah yang hendak kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku? Kerinduan hamba-Mu untuk pemuda tempat ini semuanya tanpa kecuali, mereka akan menjawab, ini aku, utuslah aku Tuhan. Generasi ini akan tenggelam dengan keadaannya. Engkau menangis, engkau terbeban untuk menyelamatkan generasi ini seperti engkau tergerak untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Saat ini juga, generasi ini juga Tuhan. Di pundak mereka. Tanggung jawab ini. Biarlah engkau memakai anak-anak muda di Bethlehem ini. Menjadi alatmu, menjadi pelayanmu. Siap bayar harga apapun, berapapun untuk melayani Tuhan.
di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ketika engkau takut melayani Tuhan, takut hilang kesempatan, takut hilang pekerjaan, takut hilang tenaga, takut hilang apapun kesempatanmu, itu akan hilang semuanya. Tapi ketika engkau tidak takut, apapun ketika melayani Tuhan, Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab dalam persekutuanmu di dalam Tuhan, jerih payahmu dinilai dan dihargai tinggi oleh Tuhan. Kami serahkan anak muda tempat ini. Jadikan hamba-hambamu yang taat dan setia, siap dan berani bayar harga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, menyerahkan Mas David, Mikael, Chloe, Elisa, Reta, Siska, Rindu. Kami serahkan juga Eja, kami serahkan Batara, kami serahkan Hananya, kami serahkan juga Mas Brian, kami serahkan seluruh anak-anak di tempat ini, Maita juga, Mas Wira, Mas Joni, semua kami serahkan anak-anak muda tempat ini. Lawati mereka semuanya, jamah hati semuanya, supaya siap seperti Yesaya siap dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan dilanjutkan.